Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Oke nih guys, alhamdulillah kita udah mau pulang lagi road trip dari Bali ke Jakarta. Jadi hari ini tuh tanggal 11 Mei 2024. Berapa hari jadinya kita di Bali ya? Sekitar 11 hari ya. Kita berangkat tanggal 30 April, sampai di Bali itu tanggal 1 Mei tapi malam ya, habis maghrib gitu. Terus ini tanggal 11 Mei 2024 kita udah selesai di Bali. 11 hari kita liburan di Bali, jalan-jalan. Gimana rasanya? Puas nggak? Selalu puas sih. Sekarang tripnya sekarang lebih banyak destinasi yang didatengin ya. Tapi ternyata masih banyak yang masih kita pengenin ya. Sampai hari terakhir tuh masih kayak, aduh belum kesini. Jadi kayak kalau ke Bali tuh bener banget, wisata tempat tujuan di Bali itu nggak habis-habis buat kita ya. Seneng banget rasanya liburan ke Bali itu. Oke, jadi ini sekarang kita berangkat ke Jakarta dari Denpasar di jam 16.23, setengah 5 WITA ya, waktu Indonesia Tengah, waktu di Bali. Dan untuk perjalanan kita nih menuju ke pelabuhan Gilimanuk, di map itu kisaran 3 jam 51 menit. untuk 129 km. Dan ini juga kita kejebak macet juga ya, lumayan di daerah Jalan Imam Bonjol dan Pasar. Udah lumayan rame sore-sore. Oh iya, besok malam minggu. Iya, sekarang tuh malam minggu, kita pulang di hari Sabtu. Nah, terus untuk kondisi si Fortuner nih teman-teman, kondisi BBM-nya Pertamina Dex si Fortuner itu udah dikit banget. Udah mau ke Untuk range-nya sendiri ini sisa di 69 km. Jadi terus untuk perjalanan kita selama di Bali itu sekarang udah di 1510 km. Jadi kita jalan-jalan keliling Bali itu kisaran 300 km-an ya. Kita kan nyampe di sini itu tuh 1200 km. Terus sekarang jalan-jalan di Bali kilometernya udah 1510 km guys. Dan untuk konsumsi bahan bakar sekarang itu 13,5 km per liter. Karena selama di Bali ini tuh kita juga banyak keliling-keliling naik ke perjalanan yang naik turun terus macet juga, mobil juga kalau berhenti nggak kita matiin ya. Jadi untuk BBM Pertamina Dex Fortuner ini tuh dari sampai kita di Bali sampai sekarang itu tuh gue belum ngisi-ngisi lagi nih teman-teman. Kita tuh jadi cuma ngisi 2 kali. Pertama ngisi di Jakarta pas mau berangkat, sama kemarin tuh kita ngisi di daerah mana kemarin itu tuh ya, daerah Jawa Timur lah ya. Iya. Pas berangkat. Sidoarjo apa? Mojokerto. Sebelum Sidoarjo deh kayaknya, di rest area. Nah sekarang kita mau ke arah pelabuhan sekalian nyari SPBU, ngisi Pertamina Dex guys. Kita fullin lagi, kita lihat nanti nih total fullnya berapa dengan harga 15.100 per liter. Oke nih teman-teman, sekarang kita lanjut lagi perjalanannya menuju ke pelabuhan Gilimanuk, Ketapang. Semoga perjalanan kita aman, lancar, dilindungi semuanya ya. Amin. Nah, gue udah selesai ngisi Pertamina Dex di SPBU Mahendra Data guys. Itu kita ngisi tadi di 66 liter di harga pas Rp1.070.000. Tadi gue ngisi full tank Pertamina Dex. Sekarang kita lihat nih untuk range-nya udah di 899 km. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi perjalanannya menuju ke Jakarta. Sekarang kita nih sampai di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Ini tuh kita kejebak macet ya di sini. Lumayan merah nih di Google Maps juga dan lumayan panjang. Belum tahu sih macetnya karena apa. Jadi kita tadi berangkat di jam 4:30, sekarang itu jam 18.32, setengah 7. Udah 2 jam perjalanan ya, kita baru sampai di daerah Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Nah untuk kondisi jalannya tuh ke depan juga macet banget guys. Kita nggak tahu nih ada macet apa di depan, apakah perbaikan jalan atau ada apa ya. Ternyata ada pekerjaan jalan, ada apa tuh namanya, mobil alat beratnya guys, di ini lagi bekerja. Macetnya lumayan ya, akhirnya ini kelewatin kemacetan yang tadi merah di map. Sekarang tuh jam 19.12, berarti kita macet sekitar 40 menitan. Tadi di jam 18.30. Ini kondisi jalan di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk lumayan rame guys, padat dari tadi, tapi ya nggak yang berhenti gitu sih. Jadi kita cuma nyusul-nyusulin bus atau truk yang emang pelan ya.
penting kita tetap harus waspada, selalu hati-hati. Emang padat sih dari tadi juga kendaraan-kendaraan. Mungkin impact dari tadi juga ya, ngantri. Sudah jam 20, orang udah banyak yang istirahat mungkin ya, kayak makan atau apa, karena di macet tuh lumayan lama tuh, 40 menitan. Dan sepanjang perjalanan dari Jalan Raya Gilimanuk, Jalan Raya dan Pasar Gilimanuk ini lumayan banyak ya tadi warung-warung, tempat makan, tempat-tempat istirahat untuk kalau kita mau istirahat sebentar gitu. Jadi ya nggak usah khawatir gitu guys, mau pagi, siang, malam sih. Ini gue malam di jam 8 lumayan ramai kok, masih warung-warung dan masih pada buka. Iya. Karena emang soalnya ini jalur nasional ya, jalur apa namanya? Jalur antar kota, antar provinsi. Kita udah mau sampai di Gilimanuk, udah masuk ke patung khas ini ya. Iya. Di jam 20.59, jam 9 guys. 2,5 kilo menuju pelabuhan mungkin. Mundur setengah jaman ya dari prediksi Google Maps awal tadi pas kita berangkat kan di jam setengah 9 tuh. Pas juga tadi kita kejebak macet 40 menitan ya. Iya, berarti kalau sesuai prediksi sih kita setengah 9 ya harusnya ya. Oh iya, kejebak macet jadi jam 9-an nih guys. Kita udah mau masuk ke pelabuhan. Sama sepanjang jalan sampai ke Gilimanuk itu untuk SPBU, rest area ini ya lengkap, banyak banget. Jadi kita nggak perlu khawatir guys untuk istirahat di mana aja. Sama untuk teman-teman yang pada mau istirahat sekalian sholat juga, masjid tuh banyak banget sepanjang jalan tadi. Jadi kalau emang udah letih, sebaiknya cari tempat yang enak buat beristirahat ya. Nah ini sekarang kita masuk ke pelabuhan Gilimanuk. Lumayan ramai bis sama truk. Ya. Oke. Iya, kasih Pak. Kasih. Jadi untuk masuk ke dalam pelabuhan Gilimanuk ini tadi kita ditanya SIM sama STNK guys. Terus masuk ke apa namanya, ada pembayaran 3.000 juga ya. Kasih. Iya. Oh, bis lumayan ramai juga ya. Iya. Ini kita nggak tahu di dermaga berapa. Jadi ngikutin jalan ke depan aja. Ikutin mobil kecil yang di depan. Mobil kecil yang di depan. Oh, itu ada yang nunjukin. Oh, ini banyak yang ngantri ya bisnya. Banyak nih bis-bis wisata ternyata. Rame. Karena libur panjang ya. Kita ketemu sama mobil-mobil lagi yang kamu salip. Iya. Kita sampai di pelabuhan ini di jam 21.08. Alhamdulillah nih, ini kita lagi ngantri mau masuk ke kapal di dermaganya guys. Udah mulai maju pelan-pelan. Ramai banget ternyata untuk antrian sekarang ini ya. Terus plat-platnya tuh emang plat-plat macem-macem guys. Kita mulai masuk kapal dari dermaga 3. Tadi habis nunggu bongkar muat yang baru datang juga kapalnya. Iya, tadi kita nggak ke bagian yang terakhir ya. Iya. Ini tuh kita masuk di jam 21.53 teman-teman. Lagi antri masuk kapal. Wah, rame banget. Iya, itu juga kapal sebelah yang baru pada masuk. Penuh bis-bis gitu. Lumayan gede nih kelihatannya kapal yang sekarang. Belum pernah naik kayaknya. Biasanya kan kita ke bagian yang nggak terlalu gede kapalnya. Iya. Bis dulu ya? Bis dulu, saya suruh. Makasih Pak. Ya silakan. Tumben nih naik kapal malam-malam. Iya, kita coba.
udah parkir nih teman-teman ke bagian di paling depan lagi untuk di kapal yang selanjutnya. Kita udah sampai kapal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bisa sambil istirahat ya, sambil nunggu sampai ke pelabuhan Banyuwangi. Lumayan perjalanan kisaran 45 menit sejam lah ya. Ya. Kita lihat aja nanti kita keluar kapal lagi di jam berapa. Ini kita udah bersandar. Kita lanjut lagi perjalanan. Ini tuh sekarang di jam 23.30 guys, setengah 12 waktu Indonesia Tengah, tapi ini belum kita rubah ya. Nanti kita rubah lagi ke berarti di jam setengah 11 waktu Indonesia Barat ya. Kita keluar kapal. Alhamdulillah nih teman-teman, kita udah sampai lagi di Pulau Jawa. Kita keluar nomor 2 pertama yang Fortuner hitam tadi. Alhamdulillah nih sekarang kita lanjut lagi perjalanannya. Tadi juga gue udah istirahat di kapal lumayan lah, 15-20 menitan ya. Udah seger lagi guys. Kita lanjut nih perjalanan menuju ke Jakarta. Sekarang ini kita lagi ada di hutan Baluran. Kita sepanjang perjalanan hutan ini lebih ke ngekor bis Pandawa aja. Pandawa 87 tuh bisa yang depan guys. Jadi rombongan siswa gitu ya? Rombongan ya, wisata. Tapi skillnya mantep. Jadi kita ngekor aja di belakang ini. Tetap hati-hati. Hati-hati, yang penting kita selalu fokus. Ya. Dan kalau mau nyusul tuh kita harus tahu ya, udah pasti dapat. Dan jangan terlalu mepet-mepet guys sama mobil di depan kita, karena untuk jaga jarak itu sangat penting, apalagi di tempat-tempat kayak gini. Sampai di PLTU Paiton nih. Bagus banget ya kalau malam itu, nyala lampu-lampunya semuanya. Terang. Kelihatan. Biasanya kita setiap lewat sini tuh selalu siang-siang. Tol Paspro, Pasuruan Probolinggo. Kita ini udah mau masuk di gerbang tol Gending, udah belok ke arah tol ya. 252 di hari berikutnya. Oh enggak, 153 untuk WIB. Ini belum diganti. Akhirnya menyentuh tol. Ini sekarang kita masuk di gerbang tol Gending. Akhirnya kita masuk tol lagi nih guys, dari ujung timur tol Jawa saat ini ya. Di Mei 2024, gerbang tol Gending. Tadi namanya tuh tol Paspro, Pasuruan Probolinggo. Alhamdulillah nih kita sampai masuk di gerbang tol Gending di jam 1.55.
Ini jam di mobilnya belum gue ganti guys, masih waktu di Bali. Kalau sekarang di Jawa tuh udah jam 1.55. Di sini ngetap aja, nanti di gerbang tol selanjutnya baru bayar. Kita lanjut lagi guys perjalanannya. Alhamdulillah tadi perjalanan lancar ya, dari setelah keluar di pelabuhan Ketapang. Kita lanjut terus ke hutan Baluran. Tadi lumayan rame juga ya, nggak rame-rame banget sih, cuman banyak kendaraan kayak bis-bis gitu, dan pada lumayan cepet-cepet ya bisnya. Dari sepanjang setelah pelabuhan sampai masuk tol nih, kita ternyata rame guys untuk kondisi di malam hari. Nggak kayak yang kita bayangin, kan kita ngebayanginnya mungkin malam hari itu sepi, sendirian, takut atau gimana. Tapi ternyata enggak sih, rame aja kayak biasanya untuk perjalanan dari pelabuhan sampai ke masuk gerbang tol Gending saat ini. Sekarang kita mampir dulu di rest area kilometer 833 nih. Istirahat dulu. Udah berapa jam ya berarti dari pelabuhan sampai ke sini? Tadi kan keluar jam 11, sekarang itu di jam 2, berarti 3 jam ya. Oke, jadi sekarang ini udah di jam setengah 5 pagi, jam 4.32. Nah, yang ini tuh jam masih di Bali, belum gue ganti. Sekarang kita ganti aja ya ke waktu Indonesia Barat di jam 4.30. Karena kan waktunya kurang sejam. Nah, udah sesuai nih jam setengah 5 pagi. Jadi tadi tuh kita udah istirahat di rest area. Kita tuh sampai tadi jam 2-an ya. Sekarang itu jam setengah 5, berarti istirahat sekitar 2 jam setengah guys. Tadi tuh gue juga baru habis sholat subuh, ke toilet, dan yang penting badan udah seger lagi nih. Nah, sekarang kita lanjut lagi jalan ke Jakarta. Bismillah. Bismillah. Yang istirahat di sini lumayan banyak ya rest area ini, soalnya ini kan rest area yang pertama dari masuk gerbang tol Gending. Orang juga pada mampir untuk istirahat, sholat, terutama bis-bis wisata itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk di gerbang tol Kejapanan. Kita lihat nih bayar berapa dari gerbang tol Gending guys. 111.500 dari gerbang tol Gending menuju ke gerbang tol Kejapanan. Kita sampai di gerbang tol Kejapanan itu jam 5.16 pagi. Dan matahari ini udah mulai terbit. Tapi di belakang kita yang nggak kelihatan karena ini kita menujunya ke arah barat kan. Alhamdulillah nih udah mulai terang lagi perjalanan kita hari ini. Nah, sekarang kita masuk di gerbang tol Waru 5 guys. Bayarnya 10.000. Kita menuju yang arah Krian Mojokerto nih. Nah, di gerbang tol Waru 5 nih kita harus fokus juga ya, karena untuk arah ke Jakarta itu kita harus ngambil yang di bagian kiri. Kalau yang arah yang sebelah kanan itu nanti lanjut lagi malah ke Bandara Juanda. Untuk perjalanan kita masih 8 jam 45 menit, estimasinya perkiraan di jam 14.18 sampai Jakarta. Masih sekitar 768 km. Dan sekarang itu udah di jam setengah 6 pagi. Nah, habis dari gerbang tol Waru 5 tadi ini sampai di gerbang tol Waru Gunung nggak terlalu jauh jaraknya. Sekarang kita mau ngetap lagi nih di gerbang tol Waru Gunung. Nggak bayar guys, gerbang tol Waru Gunung kita ngetap aja, nanti bayarnya di gerbang tol tujuan selanjutnya. Sekarang kita lanjut lagi nih perjalanannya. Bismillah.
Sekarang ini kita di kilometer 520, mau mampir ke rest area dulu nih guys. Mau sekalian istirahat, jajan buat sarapan juga, sama mau ngisi Pertamina Dex si Fortuner ini. Untuk BBM-nya si Fortuner ini tuh setengah kurang dikit, masih di range 246 km. Tapi kita sekalian mampir rest area, jadi ini kita mau sekalian fullin juga guys, biar nanti nggak perlu mampir-mampir lagi. Sekarang kita lagi mampir di rest area, mau istirahat sebentar sama jajan-jajan cemilan buat sarapan, snack-snack di jalan guys. Oke, sekarang kita udah selesai dari rest area, lanjut lagi nih perjalanannya. Tadi juga udah ngisi Pertamina Dex, kita fullin lagi nih teman-teman. Kondisinya udah full si Fortuner dengan range 890 km. Jadi tadi tuh kita ngisi di 51 liter, Rp779.000 dengan harga Pertamina Dex 15.100 per liternya. Sekarang kita lanjut di jam 8.07 pagi guys. Tadi kita istirahat kurang lebih sejam kali ya, jajan-jajan sama ke toilet juga. Kita lanjut lagi perjalanannya. Bismillah. Kita ini baru masuk di gerbang tol Banyumanik di jam 9 pagi. Tadi keluar jam 8 ya dari rest area. Ya. Berarti perjalanan 1 jam sampai gerbang tol Banyumanik. Di sini kita bayar Waru Gunung Banyumanik 420.500. Berarti habis ini tuh kita ke gerbang tol Kali Kangkung ya. Nggak jauh dari gerbang tol Banyumanik. Habis itu langsung ke Cikampek. Kita lanjut lagi guys perjalanannya. Alhamdulillah nih sepanjang perjalanan kita dari pagi tadi, dari semalam juga cerah cuacanya, nggak hujan, nggak yang gimana-gimana juga. Sekarang masuk di gerbang tol Kali Kangkung. Yang pas mudik kita one way yang ngambil yang sebelah kanan jalurnya. Ini di gerbang tol Kali Kangkung kita ngetap aja. Kita aja ya? Masuk jalan tol Jasa Marga Semarang Batang. Habis ini kita udah langsung ke gerbang tol Cikampek Utama. Estimasi sampai di jam 14.18, sekitar 5 jam lagi, 425 km lagi. Ini kita di tol Cipali masih ada beberapa pekerjaan jalan ya, di yang ruas kanan sama ruas kiri juga, dua-duanya sama. Nggak panjang-panjang sih pekerjaan jalannya, cuman banyak di beberapa spot gitu. Iya. Ini di ruas Cipali udah mulai ramai guys kendaraannya. Sebelumnya kita jalan sepi ya tadi dari arah timur, dan udah siang juga sih soalnya ini di kilometer 185. Oke, alhamdulillah nih teman-teman, sekarang kita udah sampai di gerbang tol Cikampek Utama 2. Ini tuh kita sampai di jam 14.25, setengah 3 ya. Untuk kondisinya sendiri di Cikampek ini lumayan rame. Tadi semenjak masuk daerah Palikanci terus tol Cipali itu mulai rame kendaraan-kendaraannya teman-teman.
Jadi kita juga jalan nyantai aja ya. Dan kita juga tadi mampir-mampir ke beberapa rest area lagi buat istirahat sebentar juga sama jajan-jajan. Nah ini kita udah sampai di gerbang tol Cikampek Utama 2. Kita tinggal antri untuk bayar tol. Kita lihat nih nanti bayarnya berapa. Rp421.500 dari gerbang tol Kali Kangkung ke Cikampek Utama 2. Berarti total perjalanan tol tuh hampir 1 juta guys, dari Cikampek ini sampai gerbang tol Gending ujung timur tol Trans Jawa. Iya. Update bulan Mei 2024. Kita lanjut lagi nih perjalanannya. Ini suhu di luar juga panas banget ya, terik banget, 36 derajat Celcius. Kerasa panasnya. Cerah sih alhamdulillah. Jadi perjalanan kita lancar. Ini kondisi jalan tolnya lumayan padat guys, rame. Karena tadi setelah kita bayar gerbang tol Cikampek Utama 2 itu kan di kilometer 67 pertemuan antara yang dari Cikampek sama yang dari Bandung ya. Jadi pada berkumpul ramenya tuh mulai dari sini lagi. Seperti biasa juga nih hari Minggu sore. Di jam berapa sekarang? 2:30 ya? Iya. Minggu sore biasanya pilihan yang sudah pada ke Bandung kembali lagi ya ke Jakarta. Iya, balik lagi. Jadi kondisinya rame. Nah, jadi untuk total biaya kita pulang ke Jakarta dari Denpasar ini itu gue bagi ke 3 bagian lagi. Pertama tuh ada biaya tol, kedua ada biaya BBM Pertamina Dex, sama terakhir itu di biaya penyeberangan kapal feri. Untuk biaya tol ke Jakarta itu kita pertama masuk di gerbang tol Gending sampai terakhir ujungnya itu kita keluar di gerbang tol Halim Utama, itu totalnya di 978.000. Terus yang kedua nih ada biaya BBM-nya si Fortuner ini. Kita berangkat dari Denpasar sampai ke Jakarta itu 2 kali ngisi. Pertama tuh gua ngisi di Rp1.070.000, sama yang kedua tuh ngisi lagi di Rp779.311 guys. Jadi totalnya itu di Rp1.779.381. Sama yang terakhir nih yaitu di biaya penyeberangan kapal feri, itu biayanya di Rp213.400. Jadi buat total biaya transport kita sampai ke Jakarta itu di Rp2.900.000-an teman-teman. Nggak beda jauh ya sama pas waktu kita berangkat dari Jakarta ke Denpasar, itu totalnya kalau nggak salah di 2.800.000-an, mau 2.900.000 juga. Yang ini di 2.900.000-an guys. Jadi untuk biaya road trip pulang pergi dari Jakarta ke Denpasar sampai ke Jakarta lagi itu ya tinggal kita kali 2 aja nih teman-teman. Oke, jadi segini dulu untuk video road trip kita kali ini, perjalanan dari Denpasar menuju ke Jakarta. Semoga teman-teman semua bisa menikmati jalan-jalan virtual dari kita nih guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa kalian like videonya, jangan lupa juga kalian share, dan jangan lupa juga kalian untuk subscribe ke channel ini guys. Dadah! Oke guys, jadi untuk total road trip kita kali ini tuh di 2.741,2 km dengan kecepatan rata-rata di 46 km per jam, dan konsumsi bahan bakarnya di 13,3 km per liter. Ini tuh total keseluruhan road trip kita pulang pergi Jakarta-Bali dan keliling-keliling di Bali sampai pulang lagi ke Jakarta. Dan untuk sisa BBM si Fortuner ini tuh masih di setengah kurang dikit dengan range di 344 km.